Halo semuanya, sudah kedengaran lagi suara Miss Nidia? Nggak bisa lah, nggak ada ini. Dengaran ya, kita lanjut ya, soalnya terputus tengah jalan tadi. Kita lanjut. Oke, jadi soalnya gini katanya sebuah, oh tunggu dulu, Miss minta tolong si siapa ya? Minjam sama orang itu aja, woi. Si Iren? Iren. Nah, coba Iren bacakan sekali lagi nak soalnya. Miss lupa tadi gimana kalimatnya. Nanti ke sana, minta sama orang itu. Antara menunjukkan angka 250 jika skala maksimum adalah 300 dan dihubungkan oleh 200. Iya. Oke, jadi katanya amperemeternya menunjukkan angka 250, skala maksimalnya 300 dan dihubungkan dengan dua kabel penjepit ya, dua kabel penjepit. Kabel penjepit pertama, lanjutkan soalnya ya. Kabel penjepit pertama dihubungkan dengan pengali 0. Kabel penjepit pertama dihubungkan dengan pengali 0. Kabel penjepit kedua, ya, kabel penjepit kedua dihubungkan dengan pengali 30. Dihubungkan dengan pengali 30. Pertanyaannya, berapakah hasil ukur yang ditunjukkan oleh amperemeter tersebut? Siapa itu namanya? Marsha Erlangga. Oke, ya satu-satu ya. Yang tadi pelaku yang 3 tadi sudah dulu ya. Kita dengar suara yang lain dulu. Tadi Mutia Erlangga 1. Satu lagi siapa yang bisa yuk? Akila, Miss. Akila. Akila 1. Oke, siapa lagi satu lagi? Yo. Asmi bisa nak? Masih Oke, masih ngitungnya. Yo, siapa lagi satu lagi yang bisa? Tadi siapa dua orang nih? Lupa Miss nih dia. Mutia Erlangga 1, Akila 1, satu lagi. Farel bisa? Ntar Miss Susi cari. Ayo dicari langsung. Iren bisa? Ayo, angkanya nggak susah kok Miss bikin. Laina bisa? Belum selesai, Miss. Belum selesai. Andre bisa, nak? Masih belum, Miss. Masih belum. Ayo dilanjut dulu. Mutia Rifka bisa? Masih ngitung, Miss. Nah, masih ngitung. Miss kasih waktu deh. Miss kasih waktu ya untuk ngitung. Silahkan dihitung. Ayo, Miss mau dengar semua suara anak-anak Miss Nidia. Jadi semuanya harus dapat kesempatan untuk menjawab. Bisa, Miss. Siapa namanya, nak? Azmi. Asmi. Oke, kita mulai ya. 3 orang tadi Mutia Erlangga, Akila, sama Asmi. Asmi, sebutkan yang diketahui dari soal. Ya, Asmi sebutkan yang diketahui. Mutia Erlangga, sebutkan yang ditanya dengan rumus. Akila, sebutkan jawabannya. Apanya? Masukkan angkanya serta jawabannya. Bisa semua? Bisa, Miss. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Kita mulai dari Asmi. Silahkan apa yang diketahui, nak? Angka yang ditunjuk 250, skala maksimal 300. Kabel penjepit pertama di pengait pertama 0, kabel kedua 30. Oke, berarti kamu gunakan batas ukur yang berapa, nak? Kamu gunakan yang 0 atau yang 30 batas ukurnya? 30, Miss. Iya, betul. Oke, bagus sekali. Betul ya jawaban si Asmi. Next ke Mutia Erlangga. Ya kan, Mutia Erlangga. Apa yang ditanya sama rumusnya? Yang ditanya hasil ukurnya, rumusnya skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur, Miss. Oke, thank you. Benar ya, yang ditanyanya itu hasil ukur.
rumusnya hasil ukur adalah skala yang ditunjuk dibagikan dengan skala maksimal dikalikan sama batas ukur. Next, Kak Akila masukkan angkanya, Nak. 250 per 300 kali 30 sama dengan 25. Oke, 250 per 300 kali 30 berapa dapatnya? 25 nih. Iya, 25 satuannya apa? Kolom. Enggak lah, kok kolom? Ampere, Miss. Ampere, benar. Amperemeter, mengukur kuat arus, ya kan? Berarti satuan kuat arus itu ampere. Jangan lupa satuan, nanti kamu salah kamar. Berarti semuanya sudah bisa, sudah mantap, sudah tahu cara mengukur alat ukur amperemeter. Oke, next. Kita lanjutkan. Kita belajar selanjutnya itu tentang, ya. Nah, kita mau belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm apa isinya? Nah, ini ada sebuah baterai, ada kutub positif, kutub negatif. Lanjut, baterainya dihubungkan dengan sebuah kabel penghubung, ya, dengan sebuah kabel penghubung, lalu dihubungkan dengan lampu, lalu dihubungkan lagi dengan kabel penghubung. Oke. Jadi kita sebelum masuk ke apa itu hukum Ohm, kita mau tahu dulu lambang dari lampu apa, lambang dari arus apa, lambang dari lampu apa, gitu ya. Masuk ke gambarnya, perhatikan. Oke, perhatikan nih dua gambar di samping kanan dengan samping kiri. Ya, Miss tanya, baterai kamu digantikan gambarnya dengan apa? Dengan V, Miss. Benda potensial. Iya, lampu itu memang beda potensial. Pertanyaan ini kan ada Miss gambarkan lampu kan di sebelah kiri. Di sebelah kanan posisi lampu tadi Miss gantikan sama gambar apa? R sama dengan hambatan. No. Pertanyaan Miss Nidia itu ada dua gambar. Posisi baterai itu di bawah. Ya, baterai kan tadi bentuknya tabung gitu. Nah, di gambar sebelah kanan, kan gambar baterai yang tabung itu Miss buang. Miss ganti sama gambar apa? Garis. Garis ya, Miss. Garis Iya, benar. Ada dua garis ya, ada gambar dua garis yang beda panjangnya. Tadi udah Miss bilang juga ya kan, garis yang lebih panjang kutub positif, garis yang lebih pendek itu kutub negatif. Ah, itu dia lambang baterai. Nah, sekarang pertanyaan Miss ini dia lampunya Miss gantikan sama gambar apa? Garis yang gelombang. itu ya. Garis Gelombang. Iya, garis yang bergelombang, garis yang bergerigi, garis yang gambar kayak zigzag gini ya. Itu termasuk ke hambatan. Lambang dari hambatan itu gambar garis yang bergelombang gitu ya. Nah, jadi lampu itu disamakan dengan hambatan, menghambat fungsinya ya, menghambat si arus listrik tadi. Jadi fungsinya menghambat, biasanya lampu juga bisa digantikan dengan resistor. Nanti boleh kamu cari bentuk resistor itu sebenarnya seperti apa. Itu ya. Jadi yang jadi hambatan boleh lampu, boleh resistor, ada itu dua. Oke, berarti sudah tahu lambang. Nih, lihat baterainya digantikan dengan gambar dua garis, lampu juga digantikan dengan gambar garis bergelombang atau garis zigzag tadi. Nah, untuk rumusnya, terlebih dahulu kita tahu rumus dulu. Untuk hukum Ohm itu rumusnya I sama dengan V per R. I itu apa? Arus listrik. Iya, arus listrik ya. Lihat di gambar ini ada Miss bikin dalam kurung satuannya A, ampere gitu. Kira-kira V ini apa? Beda potensial, Miss. Iya, beda potensial. Dalam kurung V Miss bikin. Itu V itu apa maksudnya dalam kurung? Satuannya, Miss. Iya, apa satuannya beda potensial? V. Volt, betul ya? V. Volt, lambangnya V. Ya, lambangnya V
namanya beda potensial, atau nanti di beberapa buku ada disebutkan tegangan, sama ya, V itu beda potensial atau tegangan juga boleh. Lanjut, dalam kurung satuannya volt, dan R itu apa, Nak? Hambatan. Ya betul, hambatan dalam kurung apa itu? Ayo, apa bacanya itu? Itu bacanya ohm ya. Miss. Ohm, Ohm. betul. R itu hambatan atau ohm, sama kayak nama hukumnya, hukum ohm gitu. Oke, next kita pelajari. Nah, ini kita mau belajar. Tadi kan ada V, ada I, ada R, ada 3 nih. Kita mau belajar bagaimana hubungan, ya. Apa hubungan si kuat arus dengan si tegangan? Apa hubungan si kuat arus dengan si hambatan? Maksudnya gini, kalau contohnya tegangannya diperbesar, arusnya gimana? Apa semakin kecil atau semakin besar? Kalau contohnya hambatannya diperbesar, gimana arusnya? Diperbesarkah atau diperkecil? Kita mau belajar tentang itu ya. Jadi semuanya masing-masing perhatikan. Miss ada buat sebuah grafik. Oke, lihat ya jalannya titik-titiknya itu. Nah, lihat yang ke atas ya, yang tanda panah warna kuning ke atas, angka yang pokoknya menunjuk atas itu menunjukkan voltnya, beda potensialnya ya, atau tegangannya. Nah, garis yang ke samping, garis kuning ke samping itu menunjukkan kuat arusnya. Oke, perhatikan di data pertama, di percobaan pertama ya, beda potensial yang Miss pakai adalah baterai sebesar 1,2 volt yang di tabel ini. Ternyata ketika Miss ukur menggunakan amperemeter, arus yang didapat 0,2. Jadi kalau contohnya baterainya Miss perbesar jadi 2,6, ternyata arus yang didapat adalah 0,4. Ya, pakai amperemeter Miss hitung. Nah, kalau contohnya Miss gunakan baterai 4 volt, ternyata didapat kuat arus itu sebesar 0,54 ampere. Pertanyaan Miss Nidia ya, semakin lama beda potensialnya semakin Miss perbesar atau semakin Miss perkecil? Perbesar. Iya, perbesar, bener. Beda potensialnya semakin Miss perbesar. Pertanyaan lagi, arusnya bagaimana? Semakin lama semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar nih. Semakin besar. Oke, berarti kan dari sini kita sudah dapat tuh. Kalau beda potensialnya semakin diperbesar, kita bakal dapat arus yang semakin besar. Pertanyaannya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus ya. Kalau berbanding lurus artiannya satu diperbesar, yang lainnya semakin besar gitu. Jadi di sini kalau tegangannya beda potensialnya atau tegangannya Miss perbesar, maka dapat kuat arus yang semakin besar. Berarti berbanding lurus. Dari sini kesimpulannya beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus. Itu isi hukum Ohm yang pertama. Beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus. Next, kita pelajari yang kedua. Ya, perhatikan lagi. Nah, nih. Ya. Ya, ada datanya, ada perhitungannya mesti dia buatkan. Oke. Nah, lihat gambar titik-titik garis putus-putusnya ya. Oke, nah jadi Miss pertama menggunakan resistor. Ini bukan lampu ya, yang jadi hambatannya Miss gunakan resistor. Resistor pertama yang Miss gunakan adalah 10 ohm. Ya, resistor pertama yang Miss gunakan 10 ohm. Ternyata setelah Miss hitung, Miss bakal dapat dari rumus ini yang di samping ini, Miss bakal dapat kuat arus sebesar 1 ampere. Ya, Miss bakal dapat kuat arus sebesar 1 ampere. Di sini di contoh ini Miss bikinkan jika V-nya dibuat tetap 10 volt. Jadi di rangkaiannya Miss bikin ada baterai sebesar 10 volt. Jadi di rangkaian pertama baterainya 10 volt, resistornya 10 ohm, diukurlah dapat arus sebesar 1 ampere, 1,0 ampere. Nah,
Baterai yang digunakan di rangkaian kedua masih tetap 10 volt, tapi hambatannya perbesar jadi 20, maka dapatlah nanti si kuat arusnya adalah 0,50 ampere. Di rangkaian ketiga, masih gunakan baterai 10 volt, tapi hambatannya perbesar lagi jadi 30, ya. Kuat arusnya jadi 0,3, ya, di tengah-tengah dia antara 0,25 dengan 0,50, 0,3. Di rangkaian keempat gunakan baterainya masih 10 volt, tapi hambatannya semakin perbesar jadi 40 ohm dan dapatlah si kuat arus 0,25. Pertanyaan Nidia, hambatannya semakin perbesar atau perkecil? Kecil. Perbesar. Perbesar ya, kok perkecil? Tadi kan pertanyaan kok diperkecil. Nah, tanya hambatannya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Besar ya, hambatannya semakin besar, mulai dari 10, 20, 30, 40. Pertanyaan kedua, misalnya arusnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil. Berarti hambatan semakin besar, kuat arus semakin kecil. Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik, benar. Kalau berbanding terbalik itu satu makin besar, yang lainnya makin kecil. Di sini hambatannya semakin besar, makin lama makin besar, arusnya makin lama makin kecil. Oke, berarti ada dua isi hukum Ohm ya. Yang pertama, tegangan berbanding lurus dengan arus. Yang kedua, hambatan berbanding terbalik dengan arus, gitu ya. Ini rumusnya. Jadi R sama dengan P per I. Tapi yang disarankan kalian cukup hafal rumus ini. P sama dengan Republik Indonesia. P sama dengan R kali I. Ya, gitu cara ngapal rumusnya ya. P sama dengan Republik Indonesia atau R kali I. Jadi kalau di soal yang ditanya hambatan, kira-kira rumus kita apa, Nak? Kalau yang ditanya hambatannya. Halo, kedengaran suara Miss Nidia? Niko, suara Miss Nidia kedengaran nggak, Nak? Tadi putus-putus, Miss tadi. Oh iya, sekarang udah jelas? Udah, Miss, sudah lumayan. Oke, ya. Mungkin karena jaringan ya. Pertanyaan Miss Nidia sekarang, tadi kan rumus kalau V yang ditanya, beda potensial atau tegangan yang ditanya, rumusnya Republik Indonesia, R kali I. Kalau contohnya R-nya yang ditanya, hambatannya yang ditanya, apa rumus kita, Nak? V per I, Miss. V per I. Bagus sekali, betul. Kalau contohnya pertanyaannya diganti, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Kita pakai rumus apa? Putus lagi ya? Pertanyaannya Miss ulang ya, kalau ditanya berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut pakai rumus apa, Nak? Putus-putus. Putus-putus. Bentar ya, tunggu ya. Kok bisa begini jaringannya? Oke, masih putus-putus ya suara Miss Nidia? Sekarang udah, Miss. Sekarang udah? Udah ya, tunggu ya. Jadi kalau contohnya Miss ganti pertanyaannya ya, Miss ganti pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Yang ditanya kuat arus, rumus kita apa? P per R, Miss. P per R, benar. Ya, hari ini jaringannya kurang bagus. Oke, berarti ini ya isi dari hukum Ohm, katanya kuat arus listrik itu yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Inilah isi dari si hukum Ohm. Ya,
Miss kasih satu contoh soal nih. Perhatikan soalnya katanya sebuah bola lampu, ya, sebuah bola lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,4 ampere. Pertanyaannya, berapakah hambatan filamen lampu pijar tersebut? Kita bikin diketahuinya dulu. Ya, katanya dengan beda potensial, berarti V-nya ada 12 volt. Berapakah kuat arus? 0,4 ampere. Berarti ya ada di sini kuat arus, berarti I 0,4 ampere. Pertanyaannya, berapakah hambatan? Ada kata hambatan ya, fokus ke kata hambatan, berarti hambatannya berapa atau R-nya berapa. Kita pakai rumus sebelum masuk ke perhitungan. Kira-kira gambarnya bakal seperti ini ya. Baterainya 12 volt. Ingat, kamu harus buat sebuah rangkaiannya biar lebih mengerti. Di rangkaian itu harus ada baterai dan harus ada hambatan. Jadi di baterainya ini 12 volt, di hambatannya ini ditanya arusnya itu 0,4 ampere. Masuk ke rumus, berarti karena R yang ditanya, rumus kita V per I. Jadinya 12 volt dibagikan dengan 0,4 ampere, dapatnya 30 ohm. Sampai sini di perkaliannya ada nggak yang mau bertanya? Enggak, Miss. Enggak ya? Oke, berarti semua kira-kira tahulah ini ya. Miss kasih satu contoh latihan ya, semuanya ambil pulpennya, ambil alat tulisnya, dicatat soalnya. Udah? Semua ready? Miss mulai ya. Miss, tunggu dulu, Miss. Gimana, Nak? Kenapa? Itu kan 12 per 0,4. Itu kenapa jadi 30, Miss? 12 bagi 0,4 berapa? 30 kan memang? Oh iya, Miss. Memang 30 hasilnya, bagi-bagi biasa, Kat. Ada lagi? Enggak, Miss, itu aja. Cara gampangnya gini ya, kalau 12 bagi 4 itu dapat 3, karena ada 0, berarti hasilnya kamu tambahkan 1 nolnya, jadi 30. Gitu aja dia cara gampangnya. Oke, semuanya ambil buku sele-sele atau buku latihannya, ambil alat tulisnya, dicatat soalnya seperti ini. Sebuah rangkaian menggunakan baterai 6 volt. Sebuah rangkaian menggunakan baterai 6 volt dengan hambatan 9 ohm. Sebuah rangkaian menggunakan menggunakan tegangan, salah maaf ya, Miss ulang ya, sebuah rangkaian menggunakan tegangan atau beda potensial itu 6 volt dengan hambatan 9 ohm. Oke, Miss ulang ya. Sebuah rangkaian menggunakan tegangan 6 volt dan hambatan 9 ohm. Pertanyaannya, berapakah kuat arus pada rangkaian tersebut? Yo, 3 orang lagi Miss minta. Saya, Miss. Siapa Mutia itu si Erlangga. saya? Mutia Erlangga satu lagi. Miss, tadi pertanyaannya apa, Miss? Ya, Sebuah rangkaian, Miss ulang ya sekali lagi. Sebuah rangkaian Iya, Miss. dihubungkan dengan beda potensial 6 volt, dihubungkan dengan beda potensial atau tegangan 6 volt, dan hambatan 9 ohm. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Yo, Mutia Erlangga sudah 1. 2 lagi, siapa yang mau coba? Mutia Rifka, Miss. Mutia Rifka. Oke, Mutia Erlangga, Mutia Rifka. Yo, saudara kembar mereka nih. Udah 2 orang, 1 lagi. Siapakah 1 lagi? Siapa yang mau coba? Niko udah coba, Niko? Udah dapat? Udah, Miss. Udah ya, berarti 1 lagi Niko ya. Semuanya didengar 3 tersangka ini.
Kenapa Niko kok terkejut gitu? Berarti Mutia Erlangga, Mutia Rifka, sama Niko, oke? Miss tanya ke Mutia Rifka. Mutia Rifka, kamu ulang salah. Ya, Mutia Rifka, kamu sebutkan yang diketahui. Niko, sebutkan yang ditanya dengan rumus. Mutia Erlangga, masukkan angka sama hasilnya. Bisa semua ya? Kita mulai dari Mutia Rifka. Silahkan, Nak. Yang diketahui, beda potensialnya 60 volt. Terus kuat arusnya 9. Salah lah, Nak. Tadi pertanyaannya gini, Miss ulang ya pertanyaannya untuk Mutia Rifka ya, didengarkan coba. Sebuah rangkaian dihubungkan dengan tegangan atau beda potensial 6 volt. 6 volt ya, bukan 60, nah 6 volt ya. Dan dihubungkan dengan sebuah hambatan 9 ohm. Dihubungkan dengan hambatan 9 ohm. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Oke, bisa Kak sekarang? Ready? Bisa ya? Ayo, silakan Mutia Rifka, diketahuinya diulang, Nak. Apa saja yang diketahui? Beda potensialnya 6 volt. Terus hambatannya 9, Miss. 9 ohm ya. Beda potensial lambangnya apa, Kak? V, Miss. V, good, betul. Hambatan lambangnya? R. R. Oke, mantap. Thank you. Lanjut ke Niko, apa yang ditanya sama rumusnya? Yang ditanya kuat arus atau I, rumusnya I sama dengan V bagi R, Miss. V per R. Betul ya. Yang ditanya itu I, rumusnya I sama dengan V per R. V per R, betul, bagus sekali. Lanjut ke Mutia Erlangga. Ayo masukkan angkanya, Kak. Angkanya 6/9. Hasilnya 0,66, Miss. 0,6 Atau 0, gimana? hasilnya 0,6, Miss. 0,6 ya, boleh. 0,6, 0,66, 0,67 masih Miss benarkan. Satuannya apa, Kak? Apa satuannya? Ampere, Miss. Iya, ampere ya, betul. Berarti sudah paham ya mengenai contoh ini. Jadi hari ini kamu sudah belajar tentang apa itu listrik dinamis. Jadi adalah aliran listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kamu juga sudah belajar tentang hukum Ohm kan? Kalau contohnya si beda potensial berbanding lurus dengan kuat arusnya, dan si hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Jadi dua hal ini yang kamu sudah pelajari. Ada 3 rumus hari ini, ada rumus segitiga yang IQT, ada rumus membaca hasil amperemeter, dan ada rumus hukum Ohm, P sama dengan Republik Indonesia. Ketiga rumus ini diingat sampai mati, karena kapanpun kamu belajar fisika, pasti jumpa ketiga rumus ini. Oke ya, terima kasih sudah ngikuti Zoom hari ini. Sebelum Miss tutup, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, berarti aman semua. Berarti nanti kuisnya bisa 100 semua ini Miss terima. Thank you yang sudah ngikutin Zoom. Yang tidak mengikuti Zoom atau kalau tadi jaringannya kurang bagus ya, terputus-putus, boleh tengok video pembelajarannya, nanti Miss masukkan ke GC. Ya, Nak, ya, silahkan ditunggu kuisnya. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Bye-bye semua. Pagi, Miss. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Makasih, Miss. Sama-sama, Nak.